Dear people of tomorrow, perkenalkan, saya Gladys Iza Olivia selaku Ambassador of Public Health for District 3 AMSA Indonesia 2022-2023. Dalam rangka memperingati International Childhood Cancer Day 2023, Geo Talk Series 3, Episode 3, hadir untuk membahas topik Psikologos-Sosial Effect of Childhood Cancer bersama dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Gladys. Baik, Ibu. Terima kasih banyak karena kesediaan dari IPK Indonesia sendiri telah mau berkolaborasi dengan AMSA Indonesia dalam memperingati International Childhood Cancer Day. Untuk zaman sekarang, bagaimana keadaan psikologi sosial anak di Indonesia secara umum, Bu? Kalau kita bicara tentang psikologi sosial, psikososial, berarti sebenarnya kita sedang bicara tentang bagaimana kesehatan mentalnya, bagaimana pikirannya, dan bagaimana perilaku seseorang berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat atau sosialnya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang psikologi sosial pada anak Indonesia pada umumnya, sebenarnya sih tidak jauh, tidak jauh dari tugas-tugas perkembangan seorang anak tuh biasanya. Jadi pada dasarnya pada area psikososial anak Indonesia secara umum mereka sedang mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan karya, berinteraksi, dan berprestasi dalam belajar berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Baik Ibu Eva, seperti tema kita pada hari ini untuk memperingati International Childhood Cancer Day, kira-kira Bu, perubahan apa saja yang terjadi pada kehidupan anak ketika anak terdiagnosis dengan kanker tersebut? Oke, Gladys, ini memang bukan berita yang mungkin menyenangkan ya buat semua orangnya, tetapi mungkin memang ini adalah hal-hal yang mungkin harus dihadapi untuk beberapa anak dan keluarga. Jadi memang banyak perubahan yang terjadi pada saat anak terdiagnosis dengan kanker. Yang utama tentu saja pasti tentang dalam kesehatan fisiknya. Misalnya dia jadi anak lebih mudah lelah dan juga cenderung mungkin mudah terbatas ya dalam aktivitasnya. Nah, tapi selain kondisi fisik tersebut juga ternyata banyak juga perubahan yang terjadi pada anak. Misalnya perubahan pada penampilan anak. Nah, perawatan yang dijalani anak itu tentu saja akan membawa perubahan pada penampilannya. Apakah itu nanti kerontokan pada rambut, perubahan berat badan, dan lain sebagainya. Ini juga ada hal-hal yang harus diwaspadai karena perubahan penampilan ini mungkin saja dapat menyebabkan anak kehilangan rasa percaya dirinya. Anak juga mungkin terjadi perubahan pada area pertemanan gitu ya. Karena mungkin kan seperti kita ketahui pada perawatan anak dengan kanker itu kan memerlukan waktu yang cenderung tidak sebentar. Jadi biasanya frekuensi bertemu dengan teman-teman juga mungkin akan berkurang sehingga anak merasa kok tiba-tiba temannya sudah tidak hadir gitu ya. Dan meskipun nanti ada berita baiknya karena mungkin dengan perawatan yang cukup lama anak akan ada kesempatan lagi tuh untuk misalnya berinteraksi dengan orang-orang baru, apakah teman-teman baru di tempat perawatan, ketemu dokter, ketemu psikolog atau pekerja sosial yang baru. Itu juga mungkin bisa terjadi perubahan itu. Anak dengan kanker biasanya akan terjadi perubahan emosi ya, karena perawatannya kan mungkin panjang, melelahkan gitu ya, dan juga mungkin ada beberapa sakit yang dirasakan. Ini mungkin saja anak-anak akan menampilkan berbagai emosi, baik itu emosi cemas, takut, sedih, bahkan terkadang anak-anak juga akan mengalami stres atau menarik diri dari lingkungannya. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa sesungguhnya Gladys, reaksi-reaksi ini adalah reaksi yang sesungguhnya wajar yang dialami anak karena situasinya yang nggak nyaman ini. Nah, oke, selanjutnya selain masalah dengan emosi juga kita bisa bayangkan anak-anak ini akan mendapatkan perubahan rutinitas yang tiba-tiba luar biasa berbeda. Biasanya mereka itu sekolah setiap hari, main sama teman gitu. Tapi pada saat terdiagnosa kanker harus mengalami perubahan. Biasanya mereka harus dalam rumah sakit dalam jangka waktu yang lama atau harus bolak-balik dari rumah. Nah, ini akan tentu saja akan mengubah keseharian anak. Boleh dijelaskan lagi nggak Bu, untuk dampak-dampaknya sendiri yang berpengaruh tidak baik itu seperti apa Bu?
Untuk dari faktor fisik mungkin, fisik kan anak juga pasti akan kesulitan. Aktivitas harian aja mungkin ya, dia mungkin akan ada kesulitan dalam aktivitas harian, bermain, berjalan, makan dan sehari-hari. Pada fungsi emosi, anak dengan kanker itu seringkali merasa sedih, takut, dan marah terhadap kondisi ini. Nah, sampai di sini masih cukup wajar. Tetapi ini seringkali membuat mereka jadinya sulit tidur, ya, karena khawatir nanti sesuatu lebih buruk lagi terjadi. Anak-anak ini sebenarnya bisa merasakan kok rasa takut. Mereka ada ketakutan dan mereka mengetahui mungkin apakah harapan hidup mereka juga jadi singkat gitu ya, meskipun misalnya dokter atau orang tua nggak cerita. Ini sebenarnya bisa dianalisis ya, dari kata-kata yang diucapkan, gesturnya, melalui gambar-gambar. Makanya beberapa anak mungkin merasa takut atau menolak melakukan tindakan dari dokter, padahal anak tersebut belum tahu mau diapain juga gitu ya. Ternyata dari hasil risetnya ini Gladys, ini cukup menyedihkan. Ternyata dalam hal psikososialnya 10-50% itu mengalami gejala, ada kecemasan, depresi, ada citra tubuhnya negatif, ada masalah-masalah juga dalam dukungan sosial gitu ya. Bahkan dari beberapa riset yang lain itu prevalensi atau tingkat kemungkinan untuk anak-anak ini mengalami depresi itu bisa sampai 14-54%, cukup tinggi. Dan prevalensi kecemasan ini bisa muncul sampai 8,6% sampai 49%. Jadi cukup tinggi. Yang mana ini bisa juga berpengaruh gitu, terhadap proses penyembuhan anak tersebut. Nah, kira-kira Bu, bagaimana perubahan ini tuh mempengaruhi kondisi pada anak, keluarga, dan lingkungan rumah Bu? Mungkin boleh dijelaskan kembali Bu untuk keterkaitannya yang mungkin lebih signifikan. Jadi mau tidak mau keluarga harus memberikan dukungan. Tidak hanya sekedar secara emosional, tapi juga bisa kita bayangkan bahwa akan terjadi perubahan dan berdampak pada keluarga. Misalnya keluarga juga harus memberikan dukungan secara instrumental. Ini menyangkut pasti biaya, menyangkut makanan. Bagaimana keluarga harus mempersiapkan sarana dan prasarana dan dukungan yang untuk mendukung anak tersebut di rumah sehingga lebih nyaman. Orang tua keluarga juga harus mengantarkan terapi, harus mempersiapkan transportasi. Bisa kita bayangkan yang rutinitas keluarganya pun biasanya mungkin tidak terpikirkan sama sekali. Kebayang harus mengantarkan terapi ke dokter aja itu, apakah orang tuanya harus cuti, apakah belum lagi biaya dan sebagainya. Itu tentu sangat mempengaruhi terhadap keluarga dan lingkungan juga. Oke, baik Bu. Berarti di sini peran keluarga tuh amat sangat penting ya Bu dalam mendukung si anak ini. Tentu saja Gladys. Jadi memang sangat penting karena dukungan keluarga, teman, dan lingkungan yang di sekitar anak ini itu bisa membuat anak dengan adanya dukungan ini yang didapat anak ini bisa melindungi anak itu dari efek stres yang lebih buruk. Serta dukungan ini juga dapat membantu anak untuk meredakan pemikiran negatif seperti ketakutan-ketakutan yang dirasakannya anak. Dan bisa kita bayangkan ya pada saat anak menghadapi perubahan penampilan gitu ya, orang tua bisa melakukan banyak hal sebenarnya untuk pendukungnya, misalnya bahwa kita sebagai orang tua kita bisa bicara terbuka ya terhadap anak yang mungkin ini akan membantu dia untuk berpikir lebih positif ya, berbicara terbuka bahwa oke bahwa dengan adanya pengobatan ini mungkin akan ada terjadi perubahan fisik yang terjadi dengan adanya perubahan ini, tapi kita tetap tenangkan bahwa apapun yang terjadi, bahwa misalnya ayah sama ibu akan selalu bersama kamu gitu ya, tetap sayang sama kamu ya. Jadi kita tetap bayangkan kita bisa orang tua atau lingkungannya bisa bangun kepercayaan diri anak gitu ya. Misalnya kalaupun memang ada perubahan fisik, rambutnya rontok, kita bisa bebasin dia, misalnya kita bebasin dia untuk pilih topi, kita pilih scarf, wig sesuai dengan keinginannya, kita bisa buat momen bareng-bareng sama-sama untuk pada saat anak bisanya bermake up bersama gitu ya, membuat anak merasa lebih bergairah, lebih senang. Terus kita juga bisa berikan pujian gitu ya, atau juga kita juga bisa berikan dukungan pada saat anak menghadapi perubahan dalam pertemanannya gitu ya.
Misalnya kita bisa bantu anak untuk tetap terjalin dengan teman-temannya ya. Apakah kita dorong sebagai orang tua ya, sebagai orang di sekitarnya, kita dorong anak untuk misalnya kirim email, kirim chat, telepon, video call, dan apabila memungkinkan kita bisa bantu anak untuk misalnya kalau memungkinkan teman-teman atau apakah berkunjung ke rumah sakit gitu ya. Dan mungkin juga yang pentingnya juga kita juga bisa bantu gitu ya bagaimana anak merespon secara tepat terhadap apa yang orang lain sampaikan kepadanya. Gladys kan kadang-kadang kita nggak bisa ya, kita nggak bisa melihat mengatur orang. Kadang-kadang ada orang-orang yang mandang anak dengan cancer dengan pandangan aneh atau menanyakan hal-hal yang sifatnya sangat personal gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bantu dengan mengajak diskusi anak. Nanti kita diskusikan apa-apa saja sih yang misalnya pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang mungkin masih nyaman kamu jawab, atau hal apa saja sih yang mungkin lebih baik mama atau papa yang jawab gitu. Itu juga mungkin akan membantu anak-anak ya. Dan banyak lagi kalau apalagi dalam segi emosi itu juga sangat penting untuk orang tua dan lingkungan untuk membantu. Misalnya kita sebagai orang tua hadirlah gitu ya, hadirlah untuk anak kita, karena mau tidak mau yang saat ini mereka butuhkan adalah dukungan dan kehadiran kita ya. Kita siapkan waktu untuk perhatian secara penuh, untuk dengarkan setiap perasaan dan keluhan anak kita. Kita pahami dulu perasaannya, keluh kesahnya dia, sehingga ia merasa dimengerti dan tidak merasa diabaikan perasaannya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perasaan takut, sedih itu adalah hal yang wajar ya, dan kita tetap memberikan dukungan sehingga anak bisa melewatinya. Kita juga bisa banyak sentuh aplikasi dukungan, kita berikan sentuhan. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar Bu mengenai kanker anak itu sendiri Bu? Indonesia ini sebenarnya negara yang maju ya, sangat maju, teknologinya juga cukup berkembang, tetapi juga ternyata masih ada mitos-mitos atau stigma yang kadang-kadang merugikan anak dengan kanker. Alhamdulillahnya sih sebenarnya kita sudah ada rumah sakit khusus kanker ya yang mungkin bisa membantu anak-anak, tetapi juga kadang-kadang ada juga stigma yang merugikan atau mitos-mitos yang merugikan ya. Apakah ada pesan untuk anak-anak di luar sana yang mungkin teman-teman kita yang lagi berjuang melawan kanker dan juga mungkin lagi menghadapi dari stigma masyarakat yang tadi kita sudah bahas, itu Ibu Iva ada pesan nggak Bu untuk menyemangati mereka mungkin? Oke, mungkin pesan saya adalah tetap terus semangat, tetap terus berjuang, kita optimalkan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, bahwa kita juga perlu pahami bahwa ternyata kanker tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga psikososial anak yang menderitanya. Jadi sangat diharapkan dukungan keluarga, teman, profesional, dan masyarakat, karena dengan hal tersebut dapat melindungi anak dari efek samping yang lebih buruk, sehingga tidak memperburuk kondisi anak dalam menghadapi kanker dan meringankan beban dari pemikiran negatif anak terhadap kanker. Saya juga perlu tekankan bahwa setiap anak dengan kanker berhak mendapatkan penanganan dan dukungan yang terbaik. Penanganan yang terintegratif untuk hasil yang lebih optimal sangat diharapkan. Demikianlah Geo Talk Series 3 episode 3. Terima kasih kepada Ibu Eva dan juga IPK Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Sampai jumpa pada Geo Talk selanjutnya. Viva AMSA!